Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri, MAG, dan teman-teman mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan yang saya banggakan. Di sini saya selaku moderator pada mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan akan mempresentasikan mengenai quality assurance dan akuntabilitas pendidikan, yang mana pada presentasi kali ini akan dipemateri oleh Mbak Himaya Kotrunada Salsabila, Mas Muhammad Baru Ulum, dan saya sendiri Miftahul Jannah. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian quality assurance. Quality assurance adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Kebutuhan tersebut merupakan refleksi dari kebutuhan pelanggan. Penjaminan mutu biasanya membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya digunakan sebagai alat bagi manajemen. Quality assurance adalah penjaminan mutu sebelum diproses, sedang diproses, dan setelah diproses. Berbeda dengan quality control yang hanya merupakan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu yang merujuk pada deteksi dan eliminasi komponen-komponen atau hasil akhir suatu produk atau layanan yang tidak sesuai standar. Pada intinya, quality assurance adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang diterapkan dalam sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi persyaratan mutu. Yang kedua, tujuan quality assurance. Quality assurance atau biasa disebut dengan penjaminan mutu tidak dilakukan begitu saja tanpa ada maksud dan tujuannya. Kegiatan penjaminan mutu ini bertujuan untuk menjamin mutu yang bermanfaat, baik bagi pihak atau pelanggan internal dan eksternal organisasi. Menurut Job yang dikutip Suhar Saputra, bahwasanya penjaminan mutu bertujuan untuk menjamin terhadap beberapa kualitas. Di antaranya, yang pertama, membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktik yang terbaik dan mau mengadakan inovasi. Yang kedua, memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten dan apabila mungkin membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing. Dan yang terakhir, menjamin tidak akan terjadi suatu hal yang tidak dikehendaki. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah quality assurance. Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat ke macro-oriented, di mana proses dan berbagai kebijakan banyak diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat atas dengan tidak semaksimal mungkin mengkomunikasikan serta mengasosialisasikan ke tataran bawahnya. Oleh karenanya, banyak persoalan proses rancangan implementasi yang diproyeksikan di tingkat mikro pusat tidak terjadi atau berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro sekolah, sehingga seringkali tidak dapat dipikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Sekolah sebagai institusi pelaksanaan pendidikan yang paling utama dengan berbagai keragaman potensi peserta didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam harus senantiasa dinamis dan kreatif dalam melaksanakan peranannya untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan. Sudah sepatutnya sekolah memberikan kepercayaan untuk mengelola institusinya sendiri sesuai dengan kondisi realistis yang ada dan kebutuhan peserta didiknya.
Perlu adanya standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator penilaian bagi keberhasilan peningkatan mutu dari institusi tersebut. Sistem jaminan mutu dalam sekolah setidaknya harus mencangkup beberapa elemen, seperti adanya kebijakan mutu, adanya pengembangan sekolah, adanya tanggung jawab manajemen, adanya pengidentifikasian sekolah, harus memberikan informasi yang jelas. Sekolah harus menyediakan dan memberikan kurikulum yang tepat. Seluruh guru dan staf harus memiliki motivasi dan sekolah dapat mendokumentasikan administrasinya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu akuntabilitas pendidikan. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tujuan dan menjadi tanggung jawabnya. Makna yang terkandung dalam akuntabilitas menurut John yaitu cocok atau sesuai dengan fitting, dengan peranan yang diharapkan menjelaskan dan mempertimbangkan kepada orang lain tentang keputusan dan tindakan yang diambilnya. Performanya yang cocok dan meminta mempertimbangkan atau penjelasan kepada orang lain. Sedangkan akuntabilitas pendidikan sendiri yaitu kemampuan sekolah dalam mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan. Anderson menyebutkan terdapat 5 bagian merupakan manifestan dari akuntabilitas sendiri, seperti mengontak performance, memiliki kunci dalam pembentukan arah performance, unsur pemeriksaan, memberikan jaminan, dan pemberian insentif. Akuntabilitas sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas pilihan atas kebijakan yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga yaitu akuntabilitas proses. Seperti akuntabilitas yang berhubungan dengan proses, prosedur, aturan, main ketentuan, dan pedoman, serta sebagainya. Yang terakhir yaitu akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran uang. Selanjutnya adalah tujuan dari akuntabilitas pendidikan. Tujuan dari akuntabilitas pendidikan di sekolah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Selain itu, tujuan akuntabilitas pendidikan ialah menilai kinerja sekolah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah dan mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Tujuan akuntabilitas pendidikan yang paling penting adalah untuk menilai kinerja sekolah dan juga untuk menilai kepuasan masyarakat atas pelayanan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh sekolah untuk mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sedangkan manfaat dari akuntabilitas pendidikan adalah memperkecil ruang gerak atau terjadinya perubahan, pengulangan, dan revisi perencanaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah akuntabilitas. Langkah-langkah akuntabilitas antaranya yang pertama, menentukan tujuan program yang dikerjakan. Dalam perencanaan biasanya disebut misi dan tujuan perencanaan. Yang kedua adalah program dioperasionalkan sehingga menimbulkan tujuan-tujuan yang spesifik. Yang ketiga, menggambarkan kondisi tempat bekerja. Yang keempat, menentukan otoritas atau kewenangan petugas pendidikan. Yang kelima, menentukan pelaksana yang akan mengerjakan program atau tugas. Yang keenam, membuat kriteria performan pelaksana yang dikontrak secara jelas. Yang ketujuh, menentukan pengukuran yang bersifat bebas, yaitu orang-orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Yang kedelapan, pengukuran dilakukan sesuai dengan syarat pengukuran umum yang berlaku, yaitu secara insidental berkala. Dan yang terakhir atau yang sembilan adalah hasil pengukuran dilaporkan kepada orang yang berkaitan. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kalam. Wallahu a'lam bishawab.